إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Siska Pangestuti. Ibu berasal dari Tabunganen, desa Beringin Kencana 1. Hai semua, salam kenal. Selanjutnya, langsung saja Ibu akan menjelaskan pada pertemuan kali ini membahas tentang tema 3, materi tentang hari akhir atau hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Ibu akan membacakan terlebih dahulu RPP yang telah Ibu buat. Yang pertama, Satuan Pendidikan. Ibu berasal dari MA Misbahul Munir. Kelas atau semester sekarang, Ibu adalah semester 4 atau semester genap dari PGMIC 2019. Yang ketiga, tema hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, subtema hari akhir. Lalu mata pelajaran Akidah Akhlak MI dengan sistem Darling. Dalam pembahasan pertama kali ini, Ibu akan membahas tentang pengertian dari hari akhir. Hari akhir adalah rukun iman yang kelima, adalah percaya akan terjadinya hari kiamat. Hari itu adalah hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari itu pasti akan datang, tetapi tidak ada orang yang dapat mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal yang termasuk bagian dari rahasia Allah, sebagai orang yang beriman percaya akan adanya hari akhir, hukumnya wajib. Sedangkan bagi orang yang tidak percaya akan terjadinya hari akhir, bisa dikatakan orang-orang kafir. Lalu, pembahasan yang kedua adalah nama-nama hari akhir. Nama-nama hari akhir ada 8. Yang pertama, Yaumul Qiyamah, yaitu hari dihancurkannya bumi dan seluruh isinya. Lalu yang kedua, Yaumul Zalzalah, yaitu kegoncangan atau keruntuhan. Lalu yang ketiga, Yaumul Ba'ats, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Yang keempat, Yaumul Masyar, yaitu dikumpulkannya manusia di padang masyar. Yang kelima, Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan seluruh amal manusia di dunia. Yang keenam, Yaumul Mizan, yaitu hari pertimbangan amal-amal manusia yang dulunya di dunia, apa yang ia perbuat. Lalu yang terakhir adalah Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan baik amal buruk dan amal baik. Yang kesembilan, Yaumul Hasar, yaitu hari penyelesaian. Pembahasan yang ketiga adalah tanda-tanda kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang pertama,
Benda mati dapat bersuara seperti robot, televisi, dan handphone. Yang kedua, ilmu agama dicabut ditandai dengan meninggalnya para ulama. Yang ketiga, laki-laki mirip perempuan dan perempuan mirip laki-laki. Yang keempat, semakin banyaknya kemaksiatan. Yang kelima, orang kaya diagung-agungkan. Yang keenam, gibah atau gosip menjadi ucapan sehari-hari. Yang ketujuh, jumlah wanita lebih banyak daripada pria. Yang terakhir, waktu berjalan terasa sangat cepat. Lalu, yang kedua, tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar. Yang pertama, menjelang hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kabut tipis sehingga seluruh manusia atau para muslim mengalami kematian sementara orang-orang kafir masih hidup. Yang kedua, munculnya Dajjal. Dia akan mengetahui dirinya sebagai Tuhan. Salah satu ciri khusus Dajjal adalah sebelah matanya buta dan keningnya terdapat tulisan kafir. Yang ketiga, turunnya Imam Al-Mahdi di bumi untuk memerangi Dajjal dan mengembalikan kekuasaan umat Islam. Yang keempat, turunnya Nabi Isa alaihissalam ke permukaan bumi. Nabi Isa akan menegakkan syariat Nabi Muhammad SAW, mematahkan segala salib, menegakkan syariat Islam, dan beliau juga yang akan mengalahkan Dajjal. Dan yang terakhir, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj yang akan membuat kerusakan di permukaan bumi, yaitu apabila mereka berhasil menghancurkan dinding yang dibuat dari besi bercampur tembaga yang telah didirikan oleh Dzulqarnain bersama dengan pasukan-pasukannya pada zaman dahulu. Pembahasan yang terakhir adalah hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Kuasa. Yang kedua, terdorong dari taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, terdorong untuk selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memanfaatkan hidup di dunia untuk senantiasa berbuat baik dan menghindari perbuatan maksiat atau perbuatan tercela. Yang terakhir, memanfaatkan hidup di dunia untuk senantiasa berbuat baik kepada menghindari perbuatan tercela di dunia yang telah diperbuat, seperti gosip, menggunjing tetangga lain, dan sebagainya. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, setelah selesai mengamati pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan apa itu pengertian hari akhir. Yang kedua, setelah selesai mengamati pembelajaran, peserta mampu menyebutkan nama-nama hari akhir. Yang ketiga, setelah selesai mengamati pembelajaran, peserta didik mampu menyebutkan tanda-tanda hari akhir, kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang keempat, setelah selesai mengetahui apa itu hikmah-hikmah dari pembelajaran hari akhir, dapat menyebutkan dan menghafalkan apa saja itu isinya. Selanjutnya, pelajaran kita hari ini adalah evaluasi.
atau pemantapan kalian setelah Ibu menjelaskan apa saja materi-materi pada hari ini. Yang evaluasi pertama, Ibu akan membacakan soal pertama adalah apa pengertian dari hari akhir. Yang kedua, apa pengertian dari yaumul hisab. Soal ketiga, apa saja tanda-tanda kiamat sugro? Sebutkan 3. Pertanyaan keempat, apa saja tanda-tanda kiamat kubro? Dan yang terakhir soal kelima, apa saja hikmah dari hari kiamat? Sekian pembelajaran dari Ibu. Ibu minta rela dan halalnya apabila ada salah khilaf dalam perkataan atau perbuatan Ibu yang tidak menyenangkan bagi kalian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, berguna bagi nusa dan bangsa, dan dapat kita amalkan dan kita ketahui, menambah wawasan ilmu